Sobat Orange Study, sekarang kita bahas tentang kata kerja verb 1, verb 2, and verb 3. Dalam bahasa Indonesia, kita hanya mengenal satu bentuk verb saja. Tapi dalam bahasa Inggris, kata kerja akan mengalami perubahan sesuai tense-nya. Kita mulai dari kata dasar atau base verb. Verb 1 is the base verb, yaitu action atau tindakan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya adalah travel, bepergian, memorize, menghafal, stand, berdiri, miss, merindukan, look, melihat, undo, membatalkan, create, membuat, sing, bernyanyi, and so on. Nantinya dia akan digunakan dalam simple sentence, kalimat sederhana. Simple sentence terdiri dari subject and verb. Ini adalah pola paling sederhana dari sebuah kalimat. Ketika verb dipakai sebagai predikat sebuah kalimat, bentuknya akan menyesuaikan dengan waktu terjadinya peristiwa itu. Dari sinilah kita mengenal berbagai macam tenses. Contohnya 4 simple tenses ini yang melekat pada simple sentence. Tense ini mengandung petunjuk waktu kapan peristiwa tersebut berlangsung. Nah, di mana letak petunjuknya? Ya, dari bentuk verbnya. Pada simple present tense, dia akan memakai bentuk verb 1. Pada simple future tense, bentuknya juga verb 1. Pada simple past tense adalah verb 2. Dan pada perfect tense adalah verb 3. Referensi yang kita perlukan adalah table verb yang mudah kita temukan dalam mesin pencari. Tinggal di Google aja, pakai kata kunci verb table. Begitu. Verbs-nya sudah terbagi dalam kategori-kategori. Beberapa contoh kata yang ada di sini adalah smile, tersenyum, lie, berbohong, run, berlari, think, berpikir, build, membangun, swell, membengkak, understand, mengerti. Let's go to the details. Pada present tense, kita menggunakan verb 1. Sesuai namanya present, berarti dia bisa berupa peristiwa yang terjadi sekali pada saat ini, bisa juga berupa kejadian regular, peristiwa yang terjadi berulang, teratur, atau rutin. Verb 1 yang utuh digunakan oleh subjek tunggal, orang pertama dan kedua, dan subjek jamak. If the subject is first and second person, singular or plural, use base verb. I love you. You love her. And then subject third person singular uses base verb plus s or es. Perkecualian ada pada subjek orang ketiga tunggal, di mana kita tambahkan akhiran s atau es. She loves him. He loves me. Verb 1 juga digunakan pada future tense, yaitu kalimat yang peristiwanya terjadi di masa datang, jadi masih akan terjadi. Both singular and plural subjects use the same verb format. Baik singular and plural memakai verb 1 utuh. I will explain. Saya akan menjelaskan. You will explain. Kamu akan menjelaskan. He will explain. We will explain. You, kalian, will explain. They, mereka, will explain. Kemudian pada past tense, simple past tense, peristiwanya terjadi di masa lalu, pada waktu lampau, dan kita menggunakan verb 2. Both singular and plural subjects use the same format. Baik subjek singular maupun plural menggunakan format verb 2 yang sama. Hal yang penting di sini adalah verb 2 ada yang bentuknya regular dan ada yang bentuknya irregular atau tidak teratur. Contohnya, with regular verb, they lived here last year. Mereka tinggal di sini tahun lalu. Kata lived memakai imbuhan id di belakangnya. Dari kata dasar live menjadi bentuk kedua adalah lived. You laughed so hard. Kamu tertawa begitu keras. Kata laughed berasal dari kata laugh, kemudian mendapatkan imbuhan id di belakangnya, menandakan waktu terjadinya adalah lampau. Akhiran id adalah imbuhan standar yang ditaruh pada regular verb untuk menjadikannya lampau. Kalau Anda lihat di tabel verb yang tadi adalah live, lived, lived, laugh, laughed, laughed. Sementara pada irregular verb ada ketidakteraturan pola perubahan verbnya. I swam in the lake last week. Saya berenang di danau minggu lalu. Verb 1 is swim, but verb 2 bukan swimmed, melainkan swam. Swim, swam, swam. We thought you knew. Kami pikir kamu tahu. Lampau. Dari verb 1 think. Think, thought. Bukan think, thinked. Selalu kita merujuk lagi ke tabel verb.
The last one on this topic is verb 3 atau disebut juga dengan past participle yang digunakan pada kalimat yang memakai kata sudah yang kisaran waktunya masih present atau masih saat ini. Subjek tunggal orang pertama dan kedua dan subjek jamak menggunakan have and verb 3. Subject first and second person, singular and plural, use the word have plus verb 3. I have begun my practice. Saya sudah mulai latihan. Dari kata begin menjadi begun. You have bought a new bike. Kamu sudah membeli sepeda baru. Verb 1 is buy menjadi verb 3 bought. They have searched everywhere. Mereka sudah mencari kemana-mana. Verb 1 search menjadi searched with ed di belakangnya. Pada subjek tunggal orang ketiga, has plus verb 3. Subject third person singular uses has and verb 3. She has learned her lesson. Dia sudah mendapat pelajaran. Learn, verb 1, menjadi learned, verb 3. He has made a decision. Dia sudah membuat keputusan. Dari kata make, verb 1, menjadi made, verb 3. It has come to an end. Hal itu sudah berakhir. Subjeknya adalah it, we translate it as hal itu sudah berakhir. Come, verb 1, bentuknya tetap menjadi come pada verb 3. Tidak ada perubahan. Alright, that's a little bit about verbs in simple tenses. Yang pasti jumlah kata kerja ada banyak sekali. Walaupun di sekolah mungkin Anda diminta menghafalkan, tetapi kemungkinan menghafalkan juga kurang efisien bila tanpa konteks. Cara yang lebih baik untuk menyimpan kata-kata tersebut dalam ingatan kita adalah dengan menggunakannya. Nggak harus sekali langsung hafal segitu banyak kata-kata dalam sekejap, tetapi dengan mengakumulasinya dan menggunakannya satu persatu. One by one, bit by bit, piece by piece. Let your memory record them and recall them when you need to say them in the future. That's for now. Thanks for watching with Orange Tabby English for Indonesian learners.